Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya kalau dilihat di sini, prasangka itu adalah pola pikir yang didorong oleh nafsu. Kalau kita cenderung kepada kejelekan, itu berarti prasangkanya itu sebuah penyakit, di mana umumnya prasangka itu kan menjurus kepada kejelekan. Umumnya daripada prasangka itu pasti menjurus kepada notabene-nya itu kepada kejelekan orang lain. Jadi kalau dilihat dari prasangka itu sendiri, saya lihat dari sudut hati itu adalah mana yang kita pilih, ya, mana yang kita pilih. Di mana prasangka itu dapat dibedakan seperti yang dijelaskan tadi, bahwa prasangka itu menjadi beberapa macam, dan pilihan kita dalam meresponnya, nah, itu sangat penting dalam merespon. Tentu bisa saya sampaikan sebagaimana berikut ini, di mana prasangka itu dari sudut pandang yang saya dapatkan itu adalah satu, prasangka rasial, di mana prasangka itu tadi diataskan sebuah penilaian, di mana penilaian itu hasilnya kan dari pola pikir yang didukung oleh nafsu kejelekan atau nafsu kebaikan. Namun yang jelas penilaian atau sikap negatif terhadap individu berdasarkan ras atau etnis ini, mereka ini sering kali dipengaruhi oleh siapa? Oleh stereotip budaya. Ini yang pertama. Yang kedua itu prasangka gender. Prasangka gender ini diskriminasi atau bisa terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Ini bisa berupa asumsi tentang peran atau kemampuan. Yang ketiga adalah prasangka sosial, di mana penilaian terhadap orang berdasarkan status sosial atau ekonomi mereka yang didapatkannya. Nah, ini bisa menyebabkan stigmatisasi terhadap kelompok tertentu. Yang keempat, prasangka agama. Prasangka agama itu diskriminasi atau sikap negatif terhadap individu berdasarkan keyakinan agama mereka, seperti yang dijelaskan oleh Pak. Seperti itu ada aliran-aliran di mana saling meyakini bahwa alirannya itu yang paling benar. Ini adalah seringkali berakar pada ketidaktahuan atau ketidakpahaman. Ini 5, prasangka terhadap penyandang disabilitas. Ini biasanya itu anggapan negatif atau diskriminasi terhadap individu dengan disabilitas yang berhubungan dengan fisik atau mental. Yang keenam adalah prasangka berdasarkan orientasi seksual, biasa atau diskriminasi terhadap individu berdasarkan orientasi seksual mereka. Nah, dalam hal ini kita bisa memilih untuk pertama mengaku dan menghadapi prasangka. Sadari bahwa kita semua ini memiliki prasangka dan penting untuk menghadapinya dengan terbuka. Di setiap manusia itu memiliki prasangka. Hanya mereka itu bisa mengelola prasangka itu apa tidak, agar supaya dalam menghadapi hal-hal itu bisa terbuka, tidak mengisolasi diri. Yang kedua adalah membangun kesadaran, di mana kita itu harus terus belajar dan mendidik diri sendiri tentang berbagai kelompok
dan pengalaman mereka. Yang ketiga adalah berlatih empati, di mana kita harus berusaha untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain dan memahami perasaan mereka. Jadi tidak terbelenggu kepada egoisme kepintarannya sendiri. Yang terakhir adalah menjadi agen perubahan. Kalau bisa kita itu mengajak orang lain untuk berbicara tentang prasangka dan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Jadi memilih sikap yang positif dan inklusif itu kita itu bisa mengurangi prasangka dan membangun masyarakat yang lebih beradab. Jadi prasangka itu setiap orang itu memang ada, cuma prasangka ini bisa menimbulkan motivasi untuk membangun apa tidak. Nah, di situ. Jadi kalau kita lihat dari prasangka dalam kehidupan manusia dan perspektif Islam, sebagaimana manusia itu tidak terlepas dari interaksi sosial. Namun interaksi ini seringkali dipengaruhi oleh prasangka. Lah, prasangka adalah penilaian tadi atau sikap negatif terhadap individu. Nah, ini biasanya prasangka itu tadi kan saya sebutkan cenderungnya itu kepada yang negatif. Kalau yang kebaikan itu biasanya lepas bahasan, yang terus itu negatifnya yang dinilai daripada prasangka. Di mana biasanya ini di samping terhadap individu juga terhadap kelompok tertentu tanpa dasar yang kuat, secara PDW. Nah, langsung ditelan mentah-mentah ada info ini langsung belum tabayun sudah menilai orang, langsung di-share kemanapun berada. Karena apa? Mulut ini lebih panjang daripada karena lebih cepat, lebih panjang daripada bisa menyeluruh sampai dunia sekarang ini. Nah, di samping itu kalau kita lihat dari tadi bahwa prasangka-prasangka itu kan ada 6 kalau saya dapat. Dampak dari prasangka ini yang paling penting adalah yang harus kita hati-hati agar supaya prasangka ini tidak menimbulkan perpecahan. Karena dampak negatif dari prasangka itu kan, nah dampak negatifnya itu menimbulkan perpecahan sesama manusia, bahkan antar anggota keluarga itu bisa pecah kalau prasangka ini dikelola dengan sembarangan. Nah, kalau prasangka diarahkan dengan kebaikan tentu menjadi prasangka yang baik. Tapi memang pada umumnya langsung bledos biasanya, langsung negatif. Begitu. Ini bisa menimbulkan perpecahan dan meningkatkan ketegangan antar kelompok, antar anggota keluarga, di mana bisa berujung pada konflik. Nah, timbulnya perpisahan, timbulnya meningkatnya perceraian itu kan karena timbulnya perpecahan di antara keduanya yang salah paham. Nah, karena prasangka-prasangka yang ditimbulkan di mana tidak dicerna secara baik, tidak didiskusikan langsung di konflik secara tanpa kesadaran. Ini akhirnya antar keluarga, antar anggota keluarga, antar masyarakat akhirnya timbul konflik. Nah, umat Islam ini kenapa ya kok bisa cepat ya duduk gitu, seperti hal-hal sepele dengan begini akhirnya carut marut terus gampang termakan isu. Ini umat Islam ini kapan kalau tidak disadarkan antar kelompok, antar pribadi ini ya sulit untuk maju umat Islam Indonesia ini, apalagi umat Islam di dunia. Kalah dengan non-muslim itu persatuannya itu sampai mendunia, bahkan mempunyai KTP dunia, punya KTP ganda. Nah, kalau Islam ini punya KTP, misalnya KTP Madinah atau KTP Arab Saudi, kan berarti punya KTP. Seluruh umat Islam itu sebenarnya harus punya KTP 2, KTP Islam dan KTP warga negara itu. Seperti non-muslim itu kan ada KTP Vatikan dan ada KTP warga negara Indonesia.
Umat Islam itu yang Quran malah diamalkan oleh orang non-Islam, tapi orang Islam sendiri mengamalkan ajarannya orang lain. Diadu domba mudah. Di samping itu prasangka itu menimbulkan hal negatif, yaitu diskriminasi, di mana diskriminasi itu biasanya menyebabkan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap individu atau kelompok tertentu. Nah, dalam hal ini bisa menghambat persatuan, di mana menghalangi upaya untuk membangun masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Kalau umat Islam pecah terus diskriminasi antar kelompok, ini menghambat persatuan. Nah, makanya itu jangan sampai umat Islam itu mau dipecah belah. Harusnya cepat sadar ya, umat Islam agar cepat bersatu, agar jangan sampai antar umat Islam itu menghambat, mau dihambat. Nah, ini karena untuk menghadapi hal ini bagaimana dilihat dalam perspektif Islam itu ya, prasangka itu kita dapat memilih untuk satu, mengakui dan menghadapi prasangka, di mana kita harus menyadari bahwa kita semua ini memiliki prasangka dalam Islam. Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dan tidak memihak dan tidak semena-mena. Yang kedua itu membangun kesadaran, di mana kita itu harus terus belajar untuk mendidik diri sendiri tentang berbagai kelompok dan pengalaman. Jangan fanatik golongan, tapi kita harus mengaji kemana-mana, mencari ilmu agar supaya kita tidak mudah di kotak-kotak. Nah, ini. Dan pengalaman mereka ini sejalan dengan prinsip mencari ilmu dalam Islam. Ini mencari ilmu dimanapun kita itu silakan. Kita ambil manfaatnya agar supaya wawasan kita itu luas. Ini membangun kesadaran daripada pribadi, kelompok, dan masyarakat. Yang ketiga adalah berlatih empati. Kita itu harus selalu berusaha untuk memahami perspektif orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan untuk saling mencintai dan menghargai. 4, menjadi agen perubahan. Nah, kalau kita ini menjadi agen perubahan kan bisa mengajak orang lain untuk berbicara tentang prasangka, di mana prasangka ini bisa menciptakan lingkungan yang inklusif. Setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan nilai-nilai kebaikan. Jadi umat Islam silakan untuk selalu menyebarkan nilai kebaikan. Jangan membuat kegaduhan, malah menambah kegaduhan, malah menimbulkan adu domba. Nah, ini sesama umat Islam jangan mengadu domba. Kalau bisa itu kita satukan. Kalau ada info yang cenderung negatif, kita jangan ikut menyebarluaskan. Kalau bisa itu kita simpan, kita delete. Nah, jangan disebarkan terus antar golongan, golongan ini. Jangan sampai kita ikut-ikutan berkomentar, apalagi ikut menyebarluaskan. Kalau bisa kita redam. Nah, ini. Yang kelima, berdakwah itu dengan santun. Nah, ini menyampaikan pesan Islam dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat tema dari atas tadi, bahwa saya simpulkan prasangka adalah salah satu tantangan dalam kehidupan sosial manusia dalam perspektif Islam. Nah, penting untuk mengenali dan mengatasi prasangka agar kita ini dapat hidup harmonis dan saling menghargai dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam interaksi sehari-hari. Nah, kita ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, toleran, dan berbudi pekerti. Karena itu, dengan diskusi di malam hari ini tema prasangka, marilah kita berusaha untuk mengurangi prasangka, terutama dalam kejelekan orang lain, dalam diri kita terutama, dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama demi kebaikan bersama.
Terima kasih, kurang lebihnya semoga apa yang saya sampaikan paling tidak bisa menjadi modal daripada pola pikir kita sehingga bisa membuat keputusan yang lebih baik dalam bergerak, dalam berkomunikasi, di dalam interaksi bermasyarakat, bernegara. Khususnya mari kita satukan ukhuwah Islamiyah. Ini kita kuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi atas apa yang sudah ditanggapi pada tema pertemuan hari ini.